Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa itu organisasi dan pengorganisasian. Yang pertama itu ada Reski Cantika Restari, yang kedua ada saya sendiri Raka Wijaya, yang ketiga ada Nadri Hamdi, dan yang keempat ada Ardila Wulandari. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu pengertian organisasi? Organisasi berasal dari kata Yunani, yaitu organon, organis, atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti organ, bagian, alat, anggota atau badan. Itu organize yang berarti menyusun bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu kesatuan, sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan. Secara konsep, istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama memandang sebagai kata benda, alat yang menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti perusahaan, perkumpulan, perwakilan, kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai suatu cara di mana kegiatan perusahaan dialokasikan dan ditugaskan ke para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Terus, menurut para ahli, pendapat para ahli yang telah mendefinisikan organisasi diantaranya adalah yang pertama itu ada J. William Schultz tahun 1949. Organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang dihimpun dalam hubungan teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang kedua ada John Price Jones tahun 1955. Organisasi telah dilukiskan sebagai sistem. Organisasi adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda-benda dengan mana satu usaha berencana yang teratur dijalankan. Dan yang ketiga itu ada Luther Bullick tahun 1957. Organisasi adalah alat yang saling berhubungan, satu satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah, para atasan, dan para bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai bawah dari seluruh badan usaha. Dan selanjutnya itu ada pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Selanjutnya, menurut para ahli, berikut ini beberapa definisi dari pendapat para ahli tentang pengorganisasian, yaitu 1. Melayu S. P. Hasibuan tahun 2007, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang perlu untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Kedua, Schermerhorn tahun 1996, pengorganisasian meliputi pembagian pekerjaan, penugasan, pengalokasian sumber daya, dan koordinasi pekerja. Ketiga, Stoner dan Walker tahun 1986, pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.
Proses pengorganisasian, yang pertama, langkah 1, reflection, merincikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Apa-apa saja pekerjaan yang akan dilakukan diperinci di sini. Langkah kedua, division of work, atau pembagian pekerjaan, menyederhanakan pekerjaan atau tugas yang kompleks menjadi komponen-komponen yang spesifik, di mana setiap orang ditempatkan atau ditugaskan sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas tertentu. Seringkali dirujuk sebagai pembagian tugas, misalnya dalam bisnis rumah makan atau restoran. Pembagian pekerjaannya adalah bagian dapur, bagian pelayanan, pelangganan, dan kasir. Langkah ketiga, departmentalization, atau mengelompokkan dan menamakan bagian berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan pekerjaan ini disebut dengan departemen. Misalnya seperti bisnis rumah makan atau restoran di atas, pembagian pekerjaan kitchen, customer service, accounting. Langkah keempat, hierarki, menyusun tingkatan relasi atau hubungan antar departemen atau bagian, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam artian penetapan siapa yang memberi lapor kepada siapa dalam organisasi tersebut. Setelah pekerjaan dibagi-bagi, departemen dibentuk dengan rentang kendali. Kita dapat menentukan rantai komandonya atau hierarki. Puncak hierarki organisasi adalah tempat manajer senior yang bertanggung jawab atas kegiatan dari seluruh organisasi. Langkah kelima, coordination, proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas departemen menjadi suatu kesatuan dan monitor keefektifan integrasi tersebut, mengembangkan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasinya tersebut menjadi satu kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme koordinasian ini dapat membuat para anggota organisasi menjadi fokus pada tujuan organisasinya dan dapat mengurangi ketidakefisien atau konflik yang tidak perlu. Fungsi pengorganisasian. Fungsi dari sebuah proses pengorganisasian dapat dijabarkan, yaitu yang pertama, 1. Appropriateness. Organisasi harus dapat mempermudah proses pencapaian tujuan. Yang kedua, ada efisiensi. Organisasi harus dapat mempermudah pemecah masalah. Yang ketiga, ada effectiveness. Organisasi harus dapat mewadahi proses usaha dan proses manajemen untuk pencapaian keberhasilan. Dan yang keempat itu adalah efisiensi. Organisasi harus mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Prinsip pengorganisasian. Agar pengorganisasian dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan bersama dalam tata kerja yang baik, maka perlu beberapa prinsip, yaitu yang pertama, masing-masing unit mempunyai kesadaran tinggi untuk sanggup menerima tujuan yang telah ditetapkan, sehingga semua kegiatan setiap unit diarahkan kepadanya, yaitu demi untuk tujuan bersama. Yang kedua, itu ada pembagian organisasi ke dalam bidang-bidang unit harus diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada satu unit pun yang mempunyai tugas yang sama. Pembentukan struktur organisasi harus menggambarkan adanya satu perintah dan adanya keseimbangan tugas antar unit, serta adanya kesederhanaan wewenang dan tanggung jawab agar dapat mengurangi span of control. Yang keempat, ada struktur organisasi harus sederhana, agar jalur kerja dan jalur hubungan jelas dan tidak terlalu banyak orang yang terlibat dalam tanggung jawab. Keterlibatan orang yang terlalu banyak akan dapat menghambat kerja dan merupakan suatu kemubazziran. Oke, baiklah, selanjutnya adalah unsur struktur pengorganisasian. Dalam unsur-unsur ini ada terbagi dalam 5, yaitu 1. Spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individu dan kelompok kerja dalam organisasi dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan kerja. Yang kedua, unsur yang kedua yaitu standarisasi kegiatan.
yang dimana merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terkelaksanaannya kegiatan seperti yang direncanakan. Unsur struktur yang ketiga yaitu koordinasi kegiatan, menunjukkan prosedur yang mengintegrasikan fungsi satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, yang dimana itu menunjukkan letak kekuasaan pembuatan keputusan apakah terpusat atau tidak terpusat. Dan yang terakhir unsurnya yaitu ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.